Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru, kita berada di tahun 2023. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Tapang dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya berada di Gereja Kristen Jawa Lasem, gereja di mana saya dulu masih kecil dan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Ini satu anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya terang Tuhan menyinari kami di tahun yang baru ini, supaya sungguh-sungguh berkat Tuhan dicurahkan, keselamatan yang datang daripada Tuhan diberikan, supaya sungguh setiap mereka yang mendengar, mereka yang percaya, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terangi hati kami ketika kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di dalam tahun 2023, gelombang pertobatan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sama seperti pada waktu kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dan mulai Cornelius adalah perwira Romawi yang percaya kepada Tuhan dari golongan orang-orang yang tidak bersunat. Artinya, keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi keselamatan mulai beralih untuk semua bangsa, untuk banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang disebut sebagai gelombang pertobatan, gelombang Pentakosta, di mana Allah bekerja, Allah menyelamatkan semua orang supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Para rasul, termasuk kalau kita lihat Paulus sendiri, mengalami satu hal yang baru. Bagaimana mungkin orang-orang tidak bersunat menerima karunia Roh Kudus, mulai percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis? Ada hal-hal yang baru, saudara kekasih. Kita akan berhadapan dengan situasi hari-hari di depan, pertobatan bangsa-bangsa. Banyak orang akan menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, menyembah Tuhan Yesus, karena waktu yang sudah dekat. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Dan waktu-waktu inilah yang terus berjalan dan terus disediakan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh diam dan kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus aktif memberitakan kabar baik, membawa kabar baik ke seluruh bangsa, ke seluruh suku-suku bangsa, karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, Gereja Kristus Tapang, baik di pusat, di pos-pos, mari kita terus dalam tahun 2023 ada satu semangat untuk kita mengobarkan, terus memberitakan kabar baik, menceritakan kabar baik ke seluruh bangsa. Anak-anak muda, orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu, semua harus memberitakan Injil, kabar baik, supaya sungguh firman Tuhan digenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya tahun 2023 kita song-song dengan semangat
dengan satu sukacita. Gereja kita sudah hampir 100 tahun. Gereja kita sudah berumur 100 tahun. Sudah melahirkan begitu banyak pos-pos di daerah Tangerang dan sekitarnya. Puji Tuhan, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan di dalam gereja Kristus begitu banyak. Misionar-misioner begitu banyak. Artinya saudara, Tuhan mau kita semua juga akan terlibat aktif di dalam kabaran Injil sebagaimana firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, hari ini sebelum kita melakukan semua kegiatan kita melakukan doa, kita melakukan penginjilan, kita mulai mendoakan sesama kita, teman-teman kita, saudara kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan Tuhan menopang di dalam semua aktivitas dan pelayanan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru pada hari ini. Biar Tuhan terus memberkati gereja Kristus Ketapang di dalam pelayanan ke depan. Kami rindu Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menopang, Tuhan campur tangan dalam segala hal. Tuhan biarlah gereja ini terus menjadi gereja misioner, menjangkau banyak orang, seluruh Indonesia, Jakarta, bahkan dunia ini. Tuhan topang dengan kasih dan kuasa. Berkati para pengusahawan, Tuhan berkati para aktivis, Tuhan berkati semua alat-alat yang ada di dalam gereja ini, supaya semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang efektif bagi pemberitaan Injil di gereja Kristus Ketapang. Berkati pos-pos, berkati semua Tuhan, daerah-daerah yang dijangkau, pengembangan-pengembangan dilakukan. Tuhan topang supaya 2023 nama Tuhan dimuliakan melalui dan di dalam gereja ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita, selamat beraktivitas. Amin.